anak-anak OSIS atau usia SMP itu untuk peka terhadap lingkungan yang membutuhkan. Rusli, Rumah Sehat Layak Huni juga ada. Ini loh binaannya dari SMP 3 Bintaro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MRATS dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini menjelang sore kebetulan kami kedatangan silaturahmi dari saudara kandung ya, dari Lembaga Amil Zakat Al-Azhar ya, bersama Pak Jamal. Beliau ini sebetulnya dinasnya itu di Bintaro ya, tapi ya include ke Tangerang Selatan ya. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Pak Haji. Ini tumbenan bolak-balik lagi aja ini. Iya Pak Haji. Menindaklanjuti obrolan yang beberapa minggu yang lalu. Gitu ya. Bareng sama pimpinan. Siapa waktu itu? Pak Ridwan Pak Haji. Oh Pak Ridwan, oke. Ya, saya diminta ke sini lagi. Tujuannya adalah untuk sinergi kegiatan program Ramadan bersama Masjid Raya Tangerang Selatan. Kang, itu sudah semua masjid ya maksudnya LAS itu sudah berkomunikasi dengan semua masjid yang ada di bawah naungan Al-Azhar. Siap, Masjid sudah. Agung, Masjid Raya, semuanya sudah ya? Siap, sudah Pak Haji. Oke. Itu sebenarnya kan template aja Kang, setiap tahun kan itu selalu ada kan? Siap. Emang ada perbaikan-perbaikan sistem kesepakatannya? Enggak kan? Ada? Kalau perbaikan kesepakatannya sih mungkin di programnya Pak Haji. Iya, oh gitu ya. Di programnya, misalnya kayak di berapa waktu lalu di sini kan kita minta pengecatan ruangan, juga pendingin AC dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari ataupun program yang disinergikan antara LAS Al-Azhar dengan Masjid Raya ataupun Masjid Agung yang ada di bawah YPI Al-Azhar. Kan berarti dengan begitu berarti hampir di semua masjid Al-Azhar ya, baik Masjid Raya Masjid Agung itu boleh jadi programnya beda ya Pak ya? Siap Pak. Berdasarkan kebutuhan unit masing-masing ya? Siap Pak. Oke, sekarang secara umum itu kan program masjid, program unit. Kalau program LAS sendiri Pak, program LAS sendiri yang nanti disertakan dalam program bersama itu apa aja di tahun ini? Konsentrasinya LAS penghimpunan itu untuk program apa saja itu secara nasional? Secara nasional kita masih ada di Rusli, Rumah Sehat Layak Huni juga ada kebutuhan air bersih juga ada Pak Haji. Juga program untuk pemberian bingkisan untuk dai dan daiyah di pelosok. Juga itu. Juga kado untuk yatim dan seterusnya Pak Haji, kurang lebih seperti itu. Banyak juga programnya ya. Kurang lebih. Tapi itu penerima manfaatnya memang insya Allah tepat sasaran ya Pak Jamal ya? Siap Pak Haji, karena memang kami juga udah dilabeli dengan Lasnas. Jadi memang semua ada perwakilan di sana. Juga memang dari sekolah juga ada kemarin, Jumat kemarin atau hari Kamis kemarin itu kami juga baru saja mengikuti Albin Care di Desa Binaan Desa Sindang Sari, Lebak, Banten Pak Haji. Apa itu Albin Care itu? Albin Care itu seperti melatih anak-anak OSIS atau usia SMP itu untuk peka terhadap lingkungan yang membutuhkan. Maka pada waktu itu dibentuklah desa binaan ataupun secara tidak langsung ini loh binaannya dari SMP 3 Bintaro. Di Desa Sindang Sari, Lebak, Banten. Di sana aktivitasnya selain memang untuk bimbingan belajar usia TPA sampai SMA, juga ada KSM. Apa itu KSM? Kelompok Swadaya Masyarakat Bunda Sejati. Gitu ya. Lembaga Amil Zakat Al-Azhar ini kan sudah LASNAS sekarang ya? Siap Pak Haji. Target LASNAS itu sekarang berapa sih Kang? Yang minimal pendapatan? Minimal pendapatan 50 juta Pak Haji. 50 miliar 50 M ya? Ya kalau untuk Lembaga Amil Zakat Al-Azhar sekelas Al-Azhar 50 M pasti terlampaui kan? Insya Allah Pak Haji. Lah iyalah. Karena kan sinerginya kan dengan semua unit Pak. Siap Pak. Saya mohon dijelaskan juga kepada sahabat Risma TV dimanapun berada. Sebenarnya ini Lembaga Amil Zakat Al-Azhar itu dia bersinergi, bekerja sama tuh selain dengan masjid, dengan siapa lagi tuh di komunitas Al-Azhar?
Komunitas Al-Azhar, baik. Kami membaginya menjadi 2 segmen, Pak Haji. Siap. Yang pertama itu internal. Internal itu yang membawahi sekolah-sekolah Al-Azhar. Siap. Yang kedua itu eksternal. Eksternal itu berarti mereka yang memang di luar Al-Azhar, baik di pendidikannya ataupun korporat dan lain sebagainya. Kalau di Al-Azhar kan itu ada badan usaha milik YPI Al-Azhar, berarti itu di bawah korporasi nanti yang menghimpun dananya, atau teman-teman internal. Kalaupun di luar namanya ada eksternal, namanya teman-teman ada digital, ada corporate, kemudian juga ada komunitas, terus juga ada retail. Oh gitu ya. Ya, ada beberapa sub memang Pak Haji untuk menghimpun itu. Kang, itu kalau internal itu kan sekolah. Sekolah itu ada TK, SD, SMP, SMA. Itu yang disasar yang mana itu? Semua Pak Haji. Wow. Semua Pak Haji. Semua ya, TK, SD, SMP, SMA. Siap. Berarti teman-teman LAS itu berkomunikasi dengan para pimpinan sekolah itu? Siap Pak Haji. Jadi kalau kami di level bawah itu, mungkin komunikasi itu sudah pimpinan antar pimpinan, melalui surat dan lain sebagainya. Kami hanya menjalankan ataupun kepanjang tanganan dari pimpinan. Seperti ini saya silaturahmi ke sini, bawa berkas, Pak Haji, izin ini untuk ditandatangani dan seterusnya seperti itu Pak Haji. Pak Jamal, terakhir ini, program unggulan LAS itu Pak yang dirasakan masyarakat dari sisi pembentukan tenaga siap kerja, tenaga siap membantu masyarakat, tenaga siap menyampaikan risalah agama, itu bentuk kegiatannya dari Lembaga Amil Zakat itu apa aja itu? Baik Pak Haji, dari sektor pendidikan itu adalah Rumah Gemilang Indonesia. Apa itu? Rumah Gemilang Indonesia itu adalah sekolah vokasi untuk mereka yang mohon izin mungkin putus sekolah ataupun memang layak dibantu dari usia 17 sampai 30 tahun. Selama 6 bulan diasramakan dengan ada beberapa kelas, salah satunya atau diantaranya ada kelas otomotif, kelas desain grafis, kelas foto video, menjahit tata busana, dan seterusnya. Juga mungkin dari eksternalnya itu ada Dasamas. Apa itu Dasamas? Dai Sahabat Masyarakat, yang tadi irisannya itu ada di Desa Binaan. Yang di Lebak tadi itu ya? Siap. Oh Pak, itu program-program itu tuh program-program gratis ya dari sisi peserta apa tadi Rumah Gemilang Indonesia yang gratis Pak Haji. Itu dananya disuplai semua dari Lembaga Amil Zakat tuh ya? Siap Pak Haji. Jadi mungkin sebelum mereka atau calon-calon ini peserta ini masuk, biasanya disertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Setelah itu kalau masih Jabodetabek itu kita masih survei Pak Haji. Beda kalau mungkin dari luar daerah, karena memang sifatnya nasional. Beberapa tahun yang lalu itu masih dari Aceh masih datang ke kami, dari Papua juga masih ada. Gitu. Pak, itu kalau pakai surat keterangan tidak mampu, kemudian pakai disurvei, itu tujuan Lembaga Amil Zakat itu kenapa sampai harus disurvei, sampai harus surat keterangan? Tadi menjawab pertanyaan Pak Haji, sejauh mana kelayakan ini bisa ditentukan, maka dengan itu Pak Haji. Karena supaya program ini tepat sasaran gitu ya? Siap, betul begitu Pak Haji. Oke. Pak Jamal, kalau saya boleh tanya, itu persyaratan orang mau masuk RGI itu ada tes nggak sih Kang? Ada Pak Haji. Oh gitu ya? Iya. Selain persyaratan administrasi? Siap. Nanti mungkin ada sesi wawancara dan juga bacaan huruf hijaiyah atau baca Al-Quran lah Pak Haji. Kang, itu kan kalau mereka harus pulang pergi kan jauh rata-rata luar. Siap, diasramakan Pak Haji. Diasramakan? Siap. Tidur di asrama? Siap Pak Haji. Makannya? Dari dana Jisop itu Pak Haji. Wow. Besar juga. Berapa sih jumlahnya? Ada berapa komplek? Ada berapa titik? Ada berapa unit itu di Jabodetabek? Kalau selama ini pusatnya atau sentranya ada di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Kota Depok, Rumah Gemilang Indonesia. Pusatnya ya? Pusatnya. Kemudian ada kelistrikan di Aceh, ada tata boga di Yogyakarta. Oh gitu ya? Siap Pak Haji. Kalau kita mau daftar ini, ada orang nanya minta informasi mau daftar RGI itu. Di Jakarta ada sekolah RGI-nya itu? Ada di sentra primer Pak Haji.
Di sentra primer itu ada juga. Berapa daya tampungnya situ, Pak? Daya tampungnya kurang lebih di bawah 100 orang, Pak Haji, kalau di sentra. Gitu ya? Iya. Baru di sentra primer aja untuk Iya, Jakarta? untuk Jakarta bersama primer, dan kemudian kalau pusat ada di Depok, di Sawangan, Depok, ya? Pak Haji. Iya. Oke. Pak Jamal, ini apa yang dibawa ini? Ini SPK ataupun MOU untuk program Ramadan di 1447 Hijriah yang berapa waktu lalu telah disepakati, dan ini tinggal dibubuhi tanda tangan, Pak Haji. Coba saya cek. Siap, Pak Haji. Ini 2 ya, saya 1, nanti untuklah 1 ya? Siap, Pak Haji. Oke. Nanti ini biar dibaca sama TU saya dulu ya, Pak. Siap. Nanti kalau udah sesuai dibaca sama TU saya, langsung saya parap gitu. Ada kan materinya? Sudah, Pak Haji. Ada ya. Oke. Pak Jamal, Siap, Pak Haji. sebelum tutup mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan kepada warga Tangsel, kepada jamaah Masjid Raya Al-Azhar Tangerang Selatan, supaya mereka mau membayarkan jiswabnya itu ke lembaga amil zakat yang akan buka counter di sini nanti. Siap. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya Jamaluddin dari Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Pada seluruh warga Tangerang Selatan atau khusus di sekitaran Masjid Raya Al-Azhar Tangerang Selatan, kami dari Lembaga Amil Zakat Al-Azhar memfasilitasi warga masyarakat dengan membuka konter layanan zakat selama Ramadan. Bila Bapak Ibu ataupun warga di sekitar Masjid Al-Azhar Raya Al-Azhar Tangerang Selatan ingin menunaikan zakatnya melalui kami, dengan senang hati kami bisa menjemput, juga bisa Bapak Ibu datang langsung ke konter kami. Semoga Ramadan kali ini Allah memberikan keberkahan, kesehatan, mudahkan kita, menolong kita dari segala urusan dunia dan agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lancar banget ya. Pak Ustadz sih ya, jadi mantep. Makasih banyak ya, Bos. Siap, Pak. Dan salam buat teman-teman ya, Siap, Pak, yang ada di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar di pusat. Siap. Ini kembalinya ke pusat apa ke Bintaro? Ke Bintaro, Karena Pak. ngantornya di Bintaro ya. Siap, Pak Ji. Sehat-sehat ya, Pak. Baik, Pak Ji. Mudah-mudahan Terima kasih. semua program Ramadan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Oke, buat semua teman dan sahabat MRATS dimanapun berada, demikian wawancara singkat ya dengan Pak Jamal. Saya akrab memanggil Pak Jamal, beliau nama lengkapnya Pak Jamaluddin tentunya. Gimana pun semua unit di bawah naungan YP Al-Azhar pasti tahu ya, Lembaga Amil Zakat Al-Azhar adalah lembaga amanah dan lembaga umat yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Oleh karena itu, sebagaimana himbauan Pak Jamal tadi, buat semua sahabat MRATS yang mengakses channel YouTube kami, jangan ragu dan jangan sungkan ya. Hadirlah di Masjid Raya Al-Azhar Tangerang Selatan dengan banyak program Ramadannya, terutama sinergi kami dengan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Sampai ketemu lagi. Hadana wa kum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.